Permisi, mau titip pesan. Rakyat tak butuh pemimpin so akrab. Ini soal pemilihan umum kepala daerah serentak 2029 Desember lalu. Betul, dari sisi penyelenggaraan, Pilkada serentak 2020 dapat dikatakan relatif sukses. Tidak ada kerusuhan atau gangguan yang berarti. Protokol kesehatan COVID-19 juga diterapkan. Setidaknya ada upaya untuk menerapkannya. Tetapi mengukur kualitas pilkada tidak dapat dilakukan sekarang. Kualitas pilkada baru dapat dilihat pada 5 tahun mendatang. Mengapa? Pertama, perlu diingat dan dipahami bahwa kualitas pilkada baru akan diketahui pada 5 tahun mendatang setelah para kepala daerah hasil pilkada itu selesai menjalankan tugas sebagai kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Ada yang korup atau tidak? Kedua, perlu diingat dan dipahami bahwa jika ada satu saja kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 yang terbukti telah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka pilkada tersebut tidak dapat dikatakan pilkada berkualitas. Dalam hal ini tidak ada toleransi, harus 0%, dengan catatan 0% itu pun bukan karena penegak hukumnya tebang pilih. Ketiga, perlu diingat dan dipahami bahwa di sejumlah daerah pilkada serentak 2020 hanya diikuti satu pasangan calon melawan kotak kosong. Hal ini harus menjadi perhatian serius, sebab di daerah-daerah tersebut pasti ada yang tidak beres. Ada sebagian masyarakat yang tertekan karena ada kelompok yang menekan. Membiarkan kondisi seperti itu sama halnya dengan membiarkan demokrasi mati pelan-pelan. Dan dapat dipastikan itu bukan terjadi tanpa sengaja, tidak direncanakan. Ada sekelompok orang yang memang menginginkannya, menikmatinya. Keempat, perlu diingat dan dipahami bahwa pemerintah pusat memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pilkada yang berkualitas, termasuk kepala daerah yang dihasilkannya. Kelima, perlu diingat dan dipahami bahwa seluruh rakyat Indonesia harus terus belajar cara berdemokrasi yang benar. Keenam, perlu diingat dan dipahami bahwa para aktivis pro-demokrasi di Indonesia memiliki kewajiban moral untuk terus mengawal pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Ketujuh, perlu diingat dan dipahami bahwa partai politik bertanggung jawab menjaga kualitas pelaksanaan pemilu nasional, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, dan pemilu lokal. Kedelapan, perlu diingat dan dipahami bahwa adalah penting bagi mereka yang baru mendirikan atau baru berencana mendirikan partai politik, merenungkan kembali niatnya mendirikan partai politik. Untuk apa? Untuk siapa? Kesembilan, perlu diingat dan dipahami bahwa rakyat sama sekali tidak membutuhkan pemimpin yang so akrab. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang dapat merawat niat baiknya, tidak pat gulipat dan menggunting dalam lipatan. Kesepuluh, perlu diingat dan dipahami bahwa kita bangsa yang beragama dan tentu meyakini bahwa di dunia orang yang bersalah bisa lolos dari hukuman, tetapi tidak di kehidupan lain setelah kematian.